Kuasai Yos. Bab 140. Ayah, ini karena kemampuanmu. Tidak ada hubungannya denganku. Jen dengan tidak mengerti berkata. Dia tentu berharap bisa membantu ayahnya. Masalah pemerintahan dia tidak begitu mengerti. Mengetahui ayahnya terpilih, juga ayahnya yang berinisiatif mengatakannya hari ini. Dia barusan tahu. Yos memang adalah orang yang hebat. Awalnya ada orang lain yang akan dipilih. Latar belakang dan kemampuannya tidak lebih buruk dariku. Hanya saja atasan kali ini memiliki relasi dengan Yos. Jerome tidak mengatakan dengan sangat jelas, tapi orang pintar pasti mengerti maksud ucapannya. Kamu mengatakan pemilihan kali ini karena Yos mengatakan pada atasan? Gisela sedikit tidak percaya. Yos hanya seorang pengacara. Kenapa bisa ada hubungan dengan atasannya? Apakah ada masalah di dalamnya? Jerome mana mungkin tidak mengerti dengan pemikiran istrinya itu. Dia sudah berada di pemerintahan begitu lama. Ada masalah apa yang tidak dia ketahui sebelum istrinya? Hanya melambaikan tangan dan berkata, aku sudah menelitinya. Tidak ada masalah. Untuk selengkapnya bagaimana Yos dikenal dengan atasan itu, aku tidak begitu jelas. Tapi atasan itu sangat memandang tinggi Yos. Setelah berkata, dia pun berkata pada Jen. Jen, kalau kamu dan Yos saling menyukai, ayah juga tidak akan membantah. Untuk selanjutnya, kamu seharusnya sudah tahu apa yang harus kamu lakukan, kan? Ayah, aku mengerti. Jen sangat menderita. Kalau Yos benar-benar memiliki hubungan yang baik padanya, dia tentu saja adalah orang yang paling senang. Tidak hanya bisa membantu ayahnya menjadi lebih baik, dia juga bisa mendekatkan hubungan Yos dengan keluarganya. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, tapi malah ada masalah di sini. Dia mulai menyesal. Kenapa dia memukul Darlene? Hanya mendapatkan kesenangan sejenak. Tidak apa-apa. Jangan asal pergi. Sekarang semua tindakan kalian akan dicek. Ini juga adalah sebuah poin yang diperhatikan. Membicarakan posisi pemerintahannya, nada Jerome menjadi serius. Gisela dengan lembut berkata, ya, kami mengerti. Lihatlah, kamu beberapa kali terpilih. Kami tidak pernah mempengaruhimu. Jerome, sudah malam. Biarkan Jen istirahat dulu. Ya, Jerome sudah memberitahukan hal yang perlu padanya. Jen, pergi istirahatlah. Gisela menunjukkan tatapan padanya untuk kembali ke kamar dulu. Jen pun menganggukkan kepala, berjalan ke atas. Hatinya juga menjadi berat. Kelihatannya dia tetap harus meminta maaf pada Darlene. Memikirkan dia harus meminta maaf pada Darlene di hadapan Yos, dia merasa seluruh tulangnya terasa sakit. Demi ayahnya, dia pun harus menundukkan kepalanya. Tunggu saja. Setelah ayahnya terpilih, dia pasti akan menghabisi Darlene. Darlene yang ada di apartemennya pun bersin. Dia melihat cuaca di luar. Tidak hujan. Kenapa dia tiba-tiba bersin? Mungkin dia berpikir berlebihan. Setelah pulang ke rumah, Derek sudah melepaskan rambut keriting dan tai lalatnya. Dengan senang tidak berhenti berbicara di samping telinganya. Derek, kenapa hari ini kamu begitu senang? Darlene pura-pura tidak tahu dan bertanya. Derek pun merasa bersalah dan tidak berani melihat Darlene. Berkata dengan suara kecil. Tidak, Bu,
Tante membawaku pergi makan kue yang enak. Perlina menyadari Derek melemparkan semuanya padanya. Dia juga tahu kalau Darlene dari awal sudah tahu. Kalau berbohong lagi, pasti akan sangat canggung. Tapi dia hanya bisa menganggukkan kepala dan berkata, Iya. Orang ya, ternyata tidak boleh melakukan kesalahan. Setelah ketahuan akan menjadi sangat rendah dari orang lain. Darlene hanya mengelus kepalanya dan berkata, Ingat, tidak boleh makan terlalu banyak makanan manis ya. Iya Bu, aku tahu. Derek yang dikatai oleh Darlene juga tidak berani menunjukkan kegembiraannya. Kartu nama yang dia sembunyikan di dalam kantong membuatnya merasa bersalah. Kalau ibu tahu dia menyembunyikan darinya dan pergi bertemu dengan ayahnya, pasti akan sangat kecewa padanya. Sebenarnya dia hanya ingin bertanya padanya, kenapa meninggalkan mereka berdua? Tapi melihat ayahnya yang sepertinya tidak tahu apa-apa, dia bahkan berpikir untuk memberikan kesempatan pada ayahnya itu. Kalau ibu tahu pemikirannya, pasti akan sangat sedih. Jadi, Derek memutuskan untuk tidak pergi bertemu dengan ayahnya lagi. Ibu, kedepannya aku akan menuruti ucapanmu. Derek dengan suara imut berkata pada Darlene. Ini adalah janjinya pada ibu dan juga memperingati dirinya sendiri. Darlene pun terdiam. Seperti mengerti maksud dari ucapan Derek, dia lalu mendesah dengan lembut berkata, Derek, ibu tahu kalau kamu adalah anak yang patuh. Kamu tidak perlu menjanjikan apapun pada ibu. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Derek menatap mata Darlene yang besar dengan serius berkata, kalau ibu bahagia, Derek baru akan bahagia. Ibu sangat bahagia, kata Darlene. Mata Darlene basah, memeluknya, tidak tega pada putranya. Kenapa dia perlu merasa tidak puas? Dia sudah sangat bersyukur. Mata Perlina pun ikut memerah, tidak tahan dan berkata, Sudahlah, kalian berdua jangan begitu sedih lagi, membuat mataku merah saja. Kepala kecil Derek keluar dari pelukan ibunya. Lalu dia berkata, Tante jangan tidak senang. Derek juga akan melindungi tante kok. Kemarilah, biarkan tante memelukmu agar tante tidak sedih lagi. Derek duluan melihat Darlene. Setelah mendapat tatapan yang tersenyum, dia barusan melangkahkan kakinya, berlari ke dalam pelukan Perlina. Perlina sangat menyukai kekuatan pelukan ini. Sayangku memang adalah pria yang lembut. Kamu selalu meluluhkan hati tuaku ini. Tante tidak tua kok. Tante sama cantiknya dengan ibu. Derek memuji Perlina hingga membuatnya lega. Tidak salah dia begitu menyayanginya. Ya, Derekku juga sangat tampan. Darlene melihat mereka berdua yang saling memuji pun menggelengkan kepala, tertawa. Sudah begitu malam, apakah sudah seharusnya tidur? Mendengar sudah akan tidur, Perlina dengan tidak tega melepaskan Derek. Cepat pergi tidur sayangku. Tante, aku adalah pria. Derek menegakkan dadanya. Perlina memetik dahinya dan berkata, Iya, pria kecil yang belum tumbuh bulu. Aku sudah ada kok, di kepala ini sangat banyak. Derek tidak mengerti kenapa tantenya selalu mengatakan belum berbulu. Dia sudah ada banyak rambut, apakah itu tidak termasuk?
Saat ini Perlina pun merasa canggung. Dia harus menjelaskan apa? Sudahlah, kamu adalah pria kecil. Derek dengan terpaksa menyetujui ucapan Perlina. Bagaimanapun dia masih kecil. Kalau bisa setinggi ayahnya, dia baru adalah seorang pria. Lina, aku rasa kamu harus memperhatikan ucapanmu nantinya. Darlin dengan kesal berkata. Derek masih kecil, sudah mengerti begitu banyak. Hanya bersikeras, ingin orang menganggapnya sebagai pria saja. Perlina sengaja menyanyikan lagu dan tidak mendengar ucapan Darlin. Sekarang panggil dia Tuli. Darlin hanya bisa membawa Derek pergi tidur. Lina kadang seperti Derek, dua anak yang masih kecil. Untungnya hubungan mereka sangat baik.